Tenggelam dalam tradisi sambil merangkul modernitas, dan menghargai kebahagiaan nasional di atas pertumbuhan ekonomi, Kerajaan Bhutan di Himalaya merupakan salah satu negara paling unik di Asia. Sebelum kita jauh melangkah ke negara Bhutan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk negara lainnya. Terima kasih. Bhutan adalah sebuah negara monarki yang terkurung daratan di Asia Selatan. Bhutan terletak di antara India di sebelah selatan, dan Tiongkok di sebelah utara, dengan pegunungan Himalaya yang membagi negara ini menjadi beberapa wilayah yang berbeda secara geografis. Meski demikian, negara ini memiliki lanskap yang beragam, termasuk pegunungan, lembah, dan hutan hujan. Bhutan tetap menjadi satu-satunya negara di dunia yang secara resmi menerapkan GNH, atau Bruto Nasional Kebahagiaan, untuk mengukur kemajuan negaranya. Berbeda dengan negara lain, yang pada umumnya menggunakan konsep PDB, atau Produk Domestik Bruto, untuk mengukur kemajuan dan kemakmuran sebuah negara. Meskipun Bhutan memiliki pendapatan nasional yang rendah, namun Bhutan dikenal memiliki indeks kebahagiaan yang tinggi di antara penduduknya. Dan ini adalah hasil yang disebabkan oleh fokus negara ini terhadap kesejahteraan sosial, keseimbangan hidup, dan kebahagiaan spiritual. Penekanan Bhutan pada kebahagiaan telah menghasilkan kebijakan dan praktik yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakatnya, seperti layanan kesehatan dan pendidikan gratis, pariwisata berkelanjutan, serta konservasi lingkungan dan budaya. Bhutan adalah negara pertama di dunia yang sepenuhnya melarang produksi, penjualan, dan penggunaan produk tembakau. Dan larangan tersebut telah diberlakukan sejak pada tahun 2004 silam. Bhutan adalah satu-satunya negara karbon negatif di dunia, yang berarti negara ini menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada yang dihasilkannya. Dan ini adalah berkat dari hutan tropis yang sangat luas dan lebat, yang mencakup sekitar 70% dari wilayah negara Bhutan. Untuk setiap warga asing yang berkunjung ke Bhutan, akan dikenakan biaya sebesar $100 hingga $200 per malam. Struktur biaya ini dirancang untuk mengatur pariwisata dan memastikan pembangunan berkelanjutan, sekaligus melestarikan budaya, lingkungan, dan cara hidup Bhutan yang unik. Tradisi pernikahan poligami dan poliandri di Bhutan telah terjadi secara turun-temurun sejak dulu. Salah satu contoh tokoh terkenal yang menjalani pernikahan poligami adalah Raja Jigme Singye Wangchuck, Raja keempat dari Bhutan. Pada tahun 1979 silam, raja ini menikah dengan 4 perempuan sekaligus, dan mereka semua kakak adik. Memasuki era modern sekarang, praktik poligami dan poliandri sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Bhutan. Bhutan memiliki puncak gunung tertinggi di dunia yang belum pernah didaki, yakni Ganghar Puensum. Ketinggiannya mencapai sekitar 7.570 meter, atau setara dengan 24.836 kaki. Dan hingga sekarang, Bhutan memiliki undang-undang yang menyatakan bahwa pendaki gunung dilarang mendaki gunung yang tingginya lebih dari 6.000 meter, karena dianggap sebagai rumah bagi para dewa dan roh. Takin adalah hewan nasional Bhutan, yang dinobatkan sejak pada tanggal 25 November tahun 2005. Orang Bhutan seringkali menghubungkan hewan ini dengan sejarah agama dan mitologi Bhutan. Legenda mengatakan bahwa pada abad ke-15, seorang suci Tibet menciptakan hewan unik tersebut dengan menempelkan kepala kambing ke tubuh sapi. Hewan itu kemudian diberi nama Dongyem Sei, yang kita kenal sebagai Takin. Hingga tahun 1974, Bhutan masih diisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Langkah ini dimaksudkan untuk memungkinkan sedikit akses ke dunia luar, dan sambil mempertahankan kelestarian budaya dan lingkungan mereka yang unik. Bhutan merupakan negara pertama di dunia yang memperkenalkan larangan penggunaan kantong plastik. Langkah ini adalah bagian dari upaya negara tersebut untuk menjaga lingkungan alaminya yang indah dan mempromosikan gaya hidup yang berkelanjutan. Paro Airport di Bhutan dikenal sebagai salah satu bandara di dunia yang paling berbahaya untuk didarati. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang rumit dan pendekatan yang sulit bagi pesawat. Dan saat ini, hanya ada 8 pilot terlatih yang diperbolehkan untuk mendarat di airport ini. Di Bhutan, perayaan ulang tahun seringkali dikaitkan dengan tahun baru, yang disebut Losar. Dan ini adalah salah satu hal yang cukup menarik dari Bhutan, yang menyatakan bahwa seluruh warga negaranya resmi bertambah 1 tahun lebih tua di hari tahun baru. Bhutan adalah salah satu negara di dunia yang tidak pernah ditaklukkan oleh kekuatan asing.
Sejarah Bhutan yang panjang menunjukkan bahwa negara ini berhasil mempertahankan kedaulatannya selama berabad-abad. Dan salah satu faktor yang membantu mempertahankan kemerdekaan Bhutan adalah lokasi geografisnya yang terpencil di wilayah pegunungan Himalaya yang sulit dijangkau. Bhutan adalah negara terakhir di dunia yang memperkenalkan TV, yakni pada tahun 1999. Bhutan memilih untuk memperkenalkan televisi secara bertahap dan hati-hati, agar tidak mengganggu stabilitas sosial dan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bhutan. Perempuan di Bhutan umumnya dianggap sebagai pengambil keputusan, dan secara tradisional menjadi kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga. Meskipun laki-laki diyakini sebagai pencari nafkah, namun kaum perempuan juga banyak ditemukan bekerja di luar lapangan, sama seperti laki-laki. Contohnya di daerah pedesaan atau kantor di perkotaan. Di Bhutan, ada kepercayaan tradisional yang mendalam terhadap naga, makhluk mitologis yang sering dianggap sebagai penjaga alam dan pelindung tanah air. Dalam kepercayaan Bhutan, naga dianggap sebagai makhluk yang sangat kuat dan sakral, yang memiliki pengaruh besar terhadap alam dan kehidupan manusia. Dan salah satu aspek dari kepercayaan ini adalah keyakinan bahwa suara petir disebabkan oleh pergerakan atau aktivitas sang naga. Memanah adalah olahraga nasional Bhutan. Namun meski demikian, memanah di negara ini bukanlah hanya sekedar olahraga, tetapi juga bagian penting dari warisan budaya dan tradisi negara tersebut. Tradisi memanah di Bhutan dapat ditemukan dalam berbagai konteks, termasuk upacara-upacara keagamaan, perayaan budaya, dan festival-festival. Di Bhutan, ada tata krama tradisional yang mengharuskan seseorang untuk menolak tawaran makanan pada saat pertama kali ditawarkan. Dan ini adalah bagian dari adat istiadat dan etika sosial di Bhutan, yang menekankan kerendahan hati, rasa hormat, dan kesopanan. Burung bangau leher hitam, yang dikenal sebagai black-necked crane dalam bahasa Inggris, dianggap sebagai makhluk sakral, atau utusan dewa-dewa yang harus diberi perlindungan khusus oleh masyarakat Bhutan. Melanggar hukum dengan membunuh burung bangau leher hitam di negara ini, merupakan sebuah tindakan yang dianggap sangat serius, dan dapat mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup bagi pelakunya. Bhutan adalah salah satu negara di dunia yang dikenal karena mempraktikkan pertanian organik secara luas. Pestisida kimia dan pupuk sintetis dilarang di negara ini demi menjaga kelestarian alam dan kesehatan masyarakat. Thimphu adalah ibu kota Bhutan, yang juga merupakan salah satu dari 2 ibu kota negara di Asia yang tidak memiliki rambu lalu lintas. Doa menjadi bagian penting dalam kehidupan warga Bhutan. Dan di sekitar kuil, Anda akan menemukan Buddhist prayer wheel, atau kertas berbagai warna dengan tulisan doa dan harapan.